adalah ketika kami mendarat di Palu Kongres Kahmi. Kahmi ya? Ya. Kahmi kemarin. Saya 3 hari sebelumnya ditelepon oleh Pak JK. Pak Mahfud, kita sesama Kahmi satu pesawat aja yuk. Gitu. Oh senang sekali saya bilang. Maka saya ikut satu pesawat dengan rombongan ini dan itu ketika baru turun kami. Oh, itu almarhum ya, sebelah kanan paling ujung ya? Foto. Iya. Mursidan. Ferry Mursidan. Ya itu kalau keterangan foto ini. Kalau soal jadi cawapres atau tidak itu kan bukan saya yang itu katanya Nasdem. Ya silakan aja, itu internal Nasdem. Tentu aspirasi seperti itu tidak bisa dihalangi ya. Itu bagian dari aspirasi, biar diolah gitu. Yang penting mereka kompak. Maksud saya begini, kan itu ada 3 partai kan koalisinya. Ya silakan aja bicarakan itu, tetapi jangan sampai menyebabkan satu partai merasa loh kok saya enggak gitu lalu pecah. Saya sayang sekali kalau yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar lalu merusak kekompakan, soliditas. Tetapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya enggak apa-apa. Anies sendiri dengan saya seperti adik lah ya, sampai sekarang. Dinda dan Kanda ya Pak? Iya, Dinda dan Kanda. Bukan hanya Dinda Kanda HMI-nya juga dulu di kampus kami punya hubungan historis yang panjang. Sejak Anies masih kecil. Ibunya aja sekarang masih WA-WA-an dengan saya, Bu Alia. Rashid Baswedan itu dulu yang sering ngajak Anies kalau ketemu saya, dan kan ibunya juga waktu Anies masih SMP. Kalau bicara tentang Mahfud MD dari berbagai penjuru mata angin, very complicated. Pernah di eksekutif ya, sebagai menteri, pernah di legislatif sebagai anggota dewan, pernah juga di yudikatif. Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. 3 variabel ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Saya kira kalau untuk bicara tentang Pak Mahfud sebagai cawapres, ini sebenarnya nunggu garis tangan aja sebenarnya. Nunggu garis tangan, kira-kira adakah menteri ataupun partai yang tertarik untuk mengusung Pak Mahfud bersanding dengan siapapun nantinya di 2024. Nah yang kedua, ketika Nasdem misalnya menyebut secara spesifik Pak Mahfud masuk dalam radar mereka, itu menunjukkan 2 hal. Mas sampai hari ini, ternyata Nasdem itu masih gamang. Di antara sekian begitu banyak nama yang muncul, ada AHY di situ, ada AHR di situ. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya sempat kita dengar ada nama Hovifah dan Andika Perkasa. Belakangan Mahfud. Itu menunjukkan bagi Nasdem bahwa di antara sekian begitu banyak nama, ini akan diadakan semacam beauty contest gitu. Kira-kira siapa yang dianggap mampu menutupi lubang elektoral yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan. Kan begitu ceritanya. Tapi kan yang menjadi problem mendasar adalah kan Nasdem tidak bisa memutuskan secara spesifik siapa yang bisa mendampingi Anies. Anies juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai pendukung politik lainnya, terutama PKS dan Demokrat, yang sampai hari ini juga punya keinginan, punya intensi untuk memajukan kader mereka untuk maju dalam. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami, dan kenapa beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya, dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh-tokoh yang lain selevel sebesar semacam Pak Mahfud MD. Dan saya secara pribadi kenal baik sama Pak Mahfud. Diusulkan jadi cawapres Anies, Mahfud MD, silakan saja biar diolah Nasdem. Dikutip dari Populis Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD diusulkan menjadi calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan. Dia mengaku tak masalah dengan usulan tersebut. Namun, Mahfud menegaskan bahwa keputusan soal cawapres Anies berada di tangan koalisi perubahan. Dirinya tak mau ikut campur hal tersebut. Soal jadi cawapres kan bukan saya yang menentukan, itu Nasdem. Silakan saja, itu internal Nasdem. Tentu aspirasi itu tidak bisa dihalangi. Itu bagian dari aspirasi, biar diolah. Ucap Mahfud MD dikutip dari YouTube R66 Nyolitik Senin 17 April 2023.
Sikap Mahfud nampak tak menolak tegas usulan tersebut, padahal Anies merupakan capres koalisi perubahan yang disebut-sebut tak dikehendaki Presiden Joko Widodo, sementara Mahfud sendiri adalah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mahfud justru menunjukkan gelagat keakraban dengan Anies yang menyebut sudah menganggap Anies seperti adiknya sendiri. Bahkan Mahfud kenal dekat dengan ibu Anies alias Rashid Baswedan. Ibunya saja Anies masih suka WA-WA-an dengan saya. Ibu alias Rashid Baswedan itu dulu yang sering ngajak Anies kalau ketemu saya waktu Anies masih SMP, terangnya. Sebelumnya, Nasdem menyambut baik usulan Mahfud menjadi cawapres Anies. Waketum Nasdem Ahmad Ali mengatakan keduanya cocok. Sepakat bibit Anies Mahfud itu saling mengisi, sama-sama punya pengalaman, integritas, religi, dan anti korupsi, ujar Waketum Nasdem Ahmad Ali Senin pekan lalu. Partai Nasdem memastikan koalisi perubahan untuk persatuan KPP tetap solid kendati diterpa kabar terancam bubar karena deadlock soal calon wakil presiden cawapres. Hal ini dilontarkan untuk kekhawatiran Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tentang koalisi pendukung Anies Baswedan tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengakui cawapres untuk Anies memang masih dalam pembicaraan. Namun KPP merupakan satu-satunya koalisi yang sudah punya capres usungan. Oleh sebab itu dia tak terlalu memikirkan kekhawatiran Mahfud. Silakan saja Mahfud berpendapat apapun. Yang jelas KPP satu-satu koalisi yang sudah punya presiden dan sudah mencukupi PT Presiden threshold 28%, ungkap Hermawi kepada Bisnis Senin 17 April 2023. KPP terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Mereka sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden capres usung untuk Pilpres 2024. Adapun untuk cawapres selanjutnya, saat ini masih digodok oleh tim kecil yang diisi perwakilan dari ketiga partai pendukung dan juga dari pihak Anies. Nantinya, rekomendasi cawapres tim kecil akan disampaikan ke Anies. Memang baik Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah setuju menyerahkan keputusan final soal penentuan cawapres ke tangan Anies. Hermawi menekankan KPP akan selalu jadi koalisi terdepan dalam menentukan pilihan. Urusan cawapres urusan yang pasti selesai, kelompok kecil lagi kerja dan segera hasilnya akan disampaikan ke Pak Anies. KPP selalu selangkah lebih maju, jelasnya. Dia menambahkan, tokoh dari dalam maupun luar koalisi sama-sama berpeluang untuk jadi cawapres Anies. Dari luar atau dari dalam, semua berpeluang, ujar Hermawi. Sebelumnya, Nasdem mengatakan Mahfud masuk radar cawapres untuk mendamping Anies. Menanggapi itu, Mahfud khawatir perbedaan pilihan cawapres malah akan menurunkan soliditas KPP.